البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita mengambil kaidah yang kedua dari kaidah terkait sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bunyi kaidah tersebut? Indah Fatih. Nah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi dua, yaitu sifat tsubutiyah dan sifat salbiyah. Apa yang dimaksud dengan sifat tsubutiyah, Habib? Yaitu semua sifat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan sifat tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sifat salbiyah itu apa, Nasrul? Nah, yaitu sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala tiadakan sifat itu dari dirinya, atau yang ditiadakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemarin terkait sifat salbiyah. Nah, diharuskan ketika seseorang menyebutkan sifat salbiyah, nah, maka harus apa? Hendak Hamzah. Baik, ketika kita menafikan sifat-sifat salbiyah tersebut, maka wajib untuk meyakini tetapnya sifat apa? Kebalikan dari sifat yang ditiadakan tersebut dengan penetapan dari sisi yang paling sempurnanya. Dicontohkan seperti apa kemarin? Hendak Jabir. Contohnya apa? Penerapan untuk sifat salbiyah ini yang ditiadakan dari Allah, misalnya apa? Sifat kezaliman, maka kita tiadakan dari Allah. Allah itu tidak zalim. Terus wajib menetapkan lawan dari sifat tersebut, yaitu keadilan. Nah, karena kalau sekadar meniadakan suatu sifat yang padanya kekurangan dari Allah Subhanahu wa taala tanpa meyakini dan menetapkan kebalikannya ini, nah, bukanlah bentuk pujian. Baik. Kemudian ditambahkan di sini dalam ta'liq halaman 23. Kaidah yang lain, akhwan, terkait sifat tsubutiyah maupun salbiyah. Kita baca. Wa hunaka qa'idatun yahsunu dzikruha 'inda hadhil qa'idah. Dan di sana ada kaidah yang lain yang bagus untuk disebutkan di sisi kaidah ini. Wa hiya
anna tariqatal kitabi wa sunnati fi asma'illahi wa sifatihi al-itsbatul mufassalu wan nafyu al-mujmalu. Ini kaidahnya. Berarti kaidah tambahan ini perhatikan. Nah, inna tariqatal kitabi wa sunnah fi asma'illahi wa sifatihi al-itsbatul mufassalu wan nafyul mujmal. Yaitu bahwa metode Alkitab dan Sunnah dalam permasalahan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah itu, yaitu ketika menetapkan secara terperinci, dan ketika meniadakan suatu sifat maka meniadakannya secara global. Atau dengan kata lain, akhwan, nah, penetapan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu yang kita dapat di dalam Al-Qur'an dan Sunnah itu asalnya adalah penetapan secara terperinci dengan menyebutkan sifat-sifat yang tetap bagi Allah. Sedangkan ketika meniadakan suatu sifat kekurangan, maka peniadaan tersebut asalnya adalah dengan metode peniadaan secara global. Tidak dirinci ketika meniadakan suatu sifat-sifat kekurangan. Nah, Tayyib, al-itsbatul mufassal wan nafyu al-mujmal. Inilah metode Alkitab dan Sunnah terkait nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Cuma nanti terkadang keluar dari hukum asal ini apabila ada hal yang menuntutnya. Tayyib, kita baca keterangannya. Al-itsbatul mufassal yatanawalu kullasmin aw sifatin waradat fil kitabi wa sunnah. Penetapan secara terperinci itu mencakup semua nama-nama atau sifat-sifat yang datang di dalam Alkitab dan Sunnah. Itu kan ditetapkan secara terperinci nama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Ini penetapan secara terperinci nama-nama Allah, yang otomatis juga dengannya ditetapkan sifat-sifat Allah. Kemudian wal ijmalu fin nafi huwa an yunfa 'anillahi azza wa jalla kullu ma yudadu kamalah. Dan yang dimaksud dengan mengglobalkan dalam penafian, menyebutkan dalam menafikan itu secara global, yaitu ditiadakan dari Allah Subhanahu wa taala semua perkara yang bertentangan dengan kesempurnaannya. Min anwa'il uyubi wan naqais, yang berupa berbagai macam jenis aib-aib dan kekurangan-kekurangan. Contoh, mislu qaulihi ta'ala laisa kamitslihi syai'. Ini kan penafian global, ya kawan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Ya, peniadaan adanya penyerupaan. Kenapa? Karena adanya sesuatu yang menyerupai Allah ini, akan apa? Akan mengurangi kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ditiadakan hal tersebut. Laisa kamitslihi syai'. Wa qaulihi ta'ala subhanallahi amma yasifun. Ini juga apa? Peniadaan secara global. Maha suci Allah dari semua apa-apa yang mereka sifatkan. Karena orang-orang musyrikin, orang-orang kufar mensifati Allah dengan sifat-sifat yang buruk. Yahudi mensifati Allah, Allah itu kikir. Nah, tangannya terbelenggu dan seterusnya. Maka Allah nafikan semua sifat-sifat yang
ditetapkan oleh ahli batil dalam firman-Nya subhanallahi amma yasifun. Hadhihi hiya tariqatul kitabi wa sunnati fil ghalib. Dan inilah metode Alkitab dan Sunnah pada umumnya, ya, pada umumnya seperti ini. Ketika mengisbat secara terperinci dan ketika menafikan secara global. Qala waqad ya'til itsbatu mujmalan. Namun terkadang datang penetapan secara global. Wadzalika ala sabilin nudur, dan yang demikian itu datangnya jarang. Nah, jarang. Misal qaulihi ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan puji-pujian yang sempurna. Lillahi rabbil alamin, bagi Allah Subhanahu wa taala rabbul alamin. Di mana isbat mujmal yaitu pada alhamdu. Di sini penetapan semua sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah. Tayyib, wa qaulihi ta'ala walillahil matsalul a'la, bagi Allah sifat-sifat yang paling tingginya. Ini juga isbat mujmal. Qala wa qad ya'ti an-nafyu mufassalan wa dzalika 'ala sabilin nuduri aidha. Dan terkadang datang penafian secara terperinci, dan ini juga datangnya jarang. Misal qaulihi ta'ala lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Ini kan apa? Meniadakan suatu sifat dari Allah secara rinci. Allah tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Padahal itu sudah masuk dalam apa? Dalam cakupan laisa kamitslihi syai'. Dalam cakupan subhanallahi amma yasifun. Tapi karena hikmah dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu atas hikmah semua perkara-perkara yang ditetapkannya, dan di antara hikmah yang disebutkan oleh para ulama tentang hal ini, dirincinya hal ini kenapa? Untuk membantah ahlil batil. Kenapa? Karena orang-orang Nasara, orang-orang Yahudi, dan yang lainnya menetapkan bahwasanya Allah memiliki anak, maka dibantah secara terperinci. Dirincinya nafi di sini untuk membantah orang-orang yang menetapkan anak bagi Allah Subhanahu wa taala. Juga contoh penafian secara terperinci, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah Subhanahu wa taala tidak terkena kantuk, tidak pula tidur. Ini dirinci untuk menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala pada sifat kehidupan dan sifat qayyumiyahnya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini metode ahli sunnati wal jamaah, yaitu al-itsbatul mufassal wan nafyul mujmal. Ini asalnya. Qala amma tariqatu ahli al-kalam fa innahum ya'tuna bin nafyil mufassal wal itsbatil mujmal. Adapun metode ahli kalam, ahli filsafat, mereka ketika mendatangkan penafian mereka rinci, tapi ketika menetapkan suatu sifat bagi Allah mereka menetapkan secara global. Ini kebalikan jalan ahli haq. Contoh yaqulun, mereka mengatakan tentang sifat Allah laisa bijismin wala syabahin wala juthah. Yang kita saja kalau mendengar seperti ini ya tidak tergambarkan sifat kesempurnaan bagi zat yang disifati. Mereka mensifati Allah itu laisa bijismin, bukan suatu jism yang memiliki jasad, wala syabahin, tidak pula bayangan, wala juthah, ya sama dengan jism, wala surah, tidak memiliki bentuk, wala dam, tidak berdarah, wala laham, tidak berdaging, wala syakhs, tidak memiliki zat yang jelas, wala jauhar, wala arad, tidak sesuatu yang hissi maupun maknawi, wala laun, tidak ada warna, wala raihah, tidak berbau,
wala ta'am tidak berasa, wala bijuthah ya tidak berjasad, wala bidhi hararah tidak memiliki sisi panas, wala burudah tidak ada sisi dinginnya, wala rutubah tidak ada kelembapan, wala yabusah tidak ada kekeringan, wala tul tidak panjang, wala ard tidak pula lebar, wala tidak dalam, wala ijtima tidak terkumpul, wala iftiraq tidak terpisah, wala yataharrak tidak bergerak, wala yaskun tidak diam, wala yataba'ad tidak terbagi-bagi, wala yasadi ab'ad tidak memiliki anggota-anggota tubuh, wa ajza bagian-bagiannya, wa jawarih wa a'dha. Mereka katakan demikian, dirinci, tidak memiliki anggota-anggota organ-organ tubuh, wala yasabidhi jihad tidak memiliki arah, wala bidhi yamin wala shimal dan sifatnya bukan yang memiliki sisi kanan, sisi kiri, tidak pula amam wa khalf wa fawq wa taht, tidak ada sisi depan, belakang, atas, bawah, wala yuhitu bihi makan, tempat tidak melingkupinya, wala yajri alaihi zaman, juga waktu tidak berlaku baginya, wala yajuzu alaihi al-mumasah, tidak boleh dia menyentuh sesuatu, walal uzlah walal hulul tidak terpisah, tidak pula menyatu fil amakin pada tempat-tempat yang ada, wala yusafu bi syai'in min sifatil khalqi addalah ala huduthihim, tidak pula disifati dengan sesuatu dari sifat-sifat al-khalqi, sifat makhluk yang menunjukkan tentang kemakhlukan mereka, wala yusafu bi annahu mutanahin, tidak disifati bahwasanya dia itu memiliki akhir, wala yusafu bi masahah, tidak pula disifati dengan ukuran, wala zahabin fil jihad, tidak pula disifati dengan pergi ke suatu arah, walaysa bi mahdud, tidak memiliki batasan, wala walid wala maulud, dia bukan orang tua, bukan pula anak, wala tuhitu bihil aqdar, tidak bisa melingkupinya ukuran-ukuran, wala tahjubuhul astar, tidak pula sesuatu bisa menutupinya, ila akhiri ma naqalahu Abul Hasan Al-Asy'ari anil Mu'tazilah ya, dan seterusnya dari apa-apa yang dinukilkan oleh Abul Hasan Al-Asy'ari dari Mu'tazilah. Kalau kita baca saja kawan, ini perincian dalam penafian ini pada hakikatnya hanya akan menghinakan yang mau disifati. Baik. Sehingga bentuk tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mensifati Allah tapi dengan sifat-sifat salbiyah secara terperinci. Ketika ingin memerinci maka dengan sifat apa? Syukran. Ketika ingin memerinci sifat Allah maka dengan sifat yang mana? Sifat ubudiyah. Karena semakin banyak sifat-sifat ubudiyah akan semakin menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau semakin banyak disebutkan sifat-sifat manfiyah, ini merupakan bentuk tidak adab kepada Allah. Baik. Qala wa fi hadhil jumlati haqqun wa batil, dan pada kalimat yang disebutkan ahli kalam ini ada yang hak, ada yang batil. Wa yadhharu dzalika liman ya'riful kitab wa sunnah, dan nampak yang demikian itu bagi orang-orang yang mengetahui Alkitab dan Sunnah. Wa hadzal nafyu al-muhaddadu ma'a kaunihi la madha fihi isa'atu adab. Ya, dan penafian ya, secara detail ini bersamaan dengan tidak adanya pujian padanya juga terkandung di dalamnya isa'atu adab. Nah, bentuk buruknya adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka law qulta li sultan, karena sungguhnya engkau seandainya mengatakan kepada raja, coba antum datang ke raja atau ke presiden ingin memuji presiden, tapi kamu mujinya dengan sifat-sifat apa? Sifat-sifat salbiyah. Seperti contohkan ini, anta lasta bizabbal wala kassah wala hajjam wala haik. Wahai presiden, wahai raja, kamu ini memang masya Allah, kamu itu bukan seorang
tukang sampah, bukan pula tukang sapu, bukan pula tukang bekam. Ya memang presiden bukan tukang sampah, bukan tukang bekam, ya bukan tukang sapu. Taib. Wala haik, bukan tukang tenun. Taib. Maka kalau seperti ini atau pujian-pujian lain, masya Allah. Nah, kamu bukan orang gila, kamu bukan orang yang bodoh, kamu bukan orang yang idiot dan seterusnya. Tapi bukan terus. Maka yang seperti ini kamu menghina saya, itu namanya la addabaka ala hadzal wasfi. Maka sungguh dia akan menghukummu ya atas pensifatan ini. Wa in kunta shadiqan, walaupun engkau benar, ya raja ya bukan zabbal. Zabbal apa tadi? Tukang sampah. Bukan kasah, bukan tukang sapu. Tayyib. Wa inna ma takunu madihan idza ajmaltan nafiya. Dan hanyalah engkau menjadi benar-benar memuji, menjadi seorang yang memuji raja tadi jika ketika menafikan secara global. Fakulta anta lasta mithla ahadin min ra'iyatik. Wahai rajaku, sungguh engkau ya tidaklah semisal dengan seorang pun dari rakyatmu. Engkau memiliki kedudukan yang mulia. Anta a'la minhum wa asyrafu wa ajal. Engkau lebih tinggi dari mereka, lebih mulia, lebih terhormat. Nah, seperti ini kan pujian jelas. Fa idza ajmalta fil nafi ajmalta fil adab. Jika engkau menyebutkan secara global dalam penafian, maka engkau telah memperbagus dalam adab. Perhatikan kalimat ajmalta yang pertama dari mujmal. Kalimat ajmalta fil nafi yaitu apa? Memujmalkan, mengglobalkan dalam penafian. Kalau seperti ini maka ajmalta fil adab, dari jamil. Engkau akan apa? Memperbagus, bersikap bagus dalam adab. Tapi hal ini disebutkan Syekhul Islam di awal-awal Tadmuriyah, juga dibahas dalam Syarh Tahawiyah. Imam Ibn Abil Iz juga Syarh Wasitiyah lil Harras rahimahumullahu taala ajma'in. Baik, berarti kita ambil satu kaidah tambahan, yaitu al-aslu fi itsbati sifatillah taala itsbatun mufassal wa fil nafi nafiyun mujmal. Baik, hukum asal pada penetapan sifat-sifat Allah adalah dengan penetapan secara terperinci, sedangkan dalam penafian dengan penafian secara global. Cuma terkadang ketika dituntut untuk merinci dalam penafian sebagai bentuk bantahan kepada ahli batil, Allah Subhanahu wa taala rinci penafian seperti dalam lam yalid wa lam yulad, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Naam. Tapi sedikit yang seperti ini. Baik. Barakallahu fikum. Naktafi bihadza walhamdulillah.